Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Kurniawati dengan NIM 23091326111009 dari Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menguji sebuah data dengan menggunakan uji regresi linear ganda. Dengan tujuan untuk menganalisis hubungan antara beberapa variabel independen atau variabel bebas dengan satu variabel terikat atau dependen. Langsung saja, langkah pertama kita klik Analyze, kemudian Correlate, ambil bivariat. Kemudian pada kotak variabel, kita masukkan data independen dan dependennya. Yang independen tidak memiliki pilihan kategori, misal yang nilainya non, seperti data umur, kita masukkan, lalu berat badan ibu, terus HB1 dan HB2, dan terakhir dependennya yaitu berat badan bayi. Lalu kita klik OK. Dari sini kita menganalisis data mana saja yang memenuhi syarat untuk multivariat. Syaratnya yaitu nilai sig-nya kecil dari 0,25. Kita lihat pada data umur ibu menyusui. Nilai sig-nya 0,775, maka ini tidak memenuhi syarat. Kemudian berikutnya berat badan ibu. Kita lihat nilai sig-nya kecil dari 0,001. Ini memenuhi syarat. Kemudian HB1 0,166 memenuhi syarat. Kemudian HB2 nilai sig-nya 0,168, maka ini juga memenuhi syarat. Baik, untuk selanjutnya data untuk dua kategori. Kita ada dua kategori yang 0 labelnya kerja, kategori 1 tidak kerja. Kita menggunakan uji T. Pada kotak tes variabel kita masukkan berat badan bayi dan grouping variabel kita masukkan data kerja. Pada defense group kita mengganti grup 1 menjadi angka 0 dan grup 2 jadi angka 1 untuk menyesuaikan nilai value dari kerja. Lalu klik continue, lalu kita klik OK. Ini kita lihat bahwasanya nilai sig 0,793, maka ini tidak memenuhi syarat. Kita lakukan ke data berikutnya, kita ganti dengan data eksklusif, lalu kita pilih defense group continue, lalu kita klik OK. Dan kita lihat bahwasanya nilai sig-nya 0,593, bahwa ini juga tidak memenuhi syarat. Lalu kita ganti untuk data yang lebih dari dua kategori, misalnya Didik memiliki 4 kategori dan Segera memiliki 5 kategori dan seterusnya. Kita menggunakan uji ANOVA. Pada defense list kita masukkan data berat badan bayi, kemudian faktornya kita masukkan Didik, lalu kita klik OK. Di sini kita menemukan bahwasanya nilai sig-nya itu kecil dari 0,001, ini dapat dikatakan memenuhi syarat. Kemudian data berikutnya yaitu segera atau ASI segera diberi. Kita ganti datanya, kemudian kita klik OK. Dan nilai sig-nya itu 0,606, maka ini melebihi syarat sehingga ini tidak memungkinkan dimasukkan ke dalam multivariat. Selanjutnya data berikut kita ganti dengan kolos.
Di sini nilai sig-nya itu lebih besar daripada syarat sehingga ini tidak memenuhi. Kemudian kita lakukan ke data berikutnya, yaitu lahir, dan kita klik OK. Nilai sig-nya itu 0,207, maka ini memenuhi syarat. Selanjutnya ke data terakhir yaitu sampai, lalu kita klik OK. Nilai sig-nya 0,078, ini juga memenuhi syarat. Jadi kita sudah menemukan data mana saja yang memenuhi syarat untuk multivariat, yaitu berat badan ibu, kemudian HB1, HB2, kemudian didik, kemudian lahir, dan sampai. Dan ini ada 6 data. Kemudian lanjut ke analisis multivariat. Yang pertama kita pilih analyze, pilih regression, kemudian linear. Pada dependen kita masukkan data berat badan bayi. Kemudian untuk blok kita masukkan data-data yang memenuhi syarat multivariat tadi, yaitu berat badan ibu, kemudian HB1 dan HB2. Lalu didik, kemudian lahir dan sampai. Lalu kita klik OK. Pada kotak model summary, didapatkan nilai R² sebesar 0,787, yang berarti bahwa 6 variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi dapat menjelaskan bahwa variabel berat badan bayi sebesar 78,7%, sedangkan 21,3% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.